saya mau ngebukanya dengan sebuah berita duka sebenarnya tentang meninggalnya Om Bob Sadino. Oh iya, tadi malam ya? Tadi malam. Tadi malam. Dan saya cerita sedikit tentang Bob Sadino. Mungkin ada yang belum tahu Bob Sadino. Saya kenal Bob Sadino itu ketika saya kenal dengan Om Bob itu ketika saya masih sekitar 20-25 tahun yang lalu malah. Udah lama banget. Saya masih kerja di sebuah hotel. Saya kerja, salah satu tamunya itu adalah Om Bob. Nah, dan kalau Anda tahu dia itu luar biasa karena kemana-mana ya. Ini orang kaya banget. Kayaknya pakai banget. Kemana-mana tuh pakai celana pendek. Iya, Ya kan? Baju ya biasa banget. Kemeja, kausan, kadang-kadang, ya kan? Dan kemana-mana seperti itu. Dan dia bisa menggunakan kendaraan umum, bisa apa. Bahkan saya pernah ketemu beberapa saat yang lalu di supermarket. Di supermarket, saya lagi belanja gitu. Ada Om Bob di belakang. Dia manggil, "Dad, Om, apa kabar?" gitu. Dia tuh beli barang, saya lupa beli barang apa. Dia ngeluarin dompet. Dompetnya tahu nggak kalau dompet anak kecil yang kerekekan pakai karet tuh. Nah, masa iya serius? beneran. Isinya tuh kalau nggak salah 10.000, 20.000-an gitu untuk beli barang dan sebagainya. Jadi bener-bener down to earth banget. Down to earth banget. Ada kayaknya luar biasa. Kayaknya luar biasa dan beliau melakukan itu bukan karena pencitraan. Karena nggak ada orang pencitraan begitu seumur hidup, pasti sengsara hidupnya. Tapi memang karena karakternya seperti itu. Karakternya seperti itu. Dan Oma nggak usah sekolah, dan kebanyakan jadi dia mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran kehidupan di luar sekolah yang luar biasa sekali. Beliau meninggal kemarin kalau tidak salah jam 5 sore, kalau nggak salah jam 5 sore. Kami semua turut berduka cita atas meninggalnya Om Bob Sadino. Anda adalah orang yang luar biasa. Pasti kita semua mengingat tentang beliau, pelajaran-pelajaran, pendidikannya. Ini anak-anak muda yang ada di sini, anak-anak kuliah yang ada di sini, Anda harus belajar banyak tentang Om Bob Sadino. Kalau mau sukses, belum tentu sekolah bisa membuat Anda sukses. Itu adalah kata-kata Om Bob Sadino. Inilah Om Bob Sadino. Indonesia kehilangan seorang pebisnis tangguh dan ulet. Senin kemarin, Bob Sadino menghadap Sang Khalik di usia 81 tahun. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Om Bob, begitu pria kelahiran Tanjung Karang, Lampung ini biasa disapa, tak sadarkan diri selama 2 pekan. Kondisi Om Bob memang menurun drastis, tak lama setelah sang istri wafat. Orang mengenal Om Bob sebagai pengusaha nyentrik. Ia selalu mengenakan celana pendek, namun pemikirannya tidaklah sependek celana yang biasa ia pakai. Selamat jalan Om Bob. Indonesia pasti tak akan melupakanmu. Ya itulah dia ya, Om Bob Sadino. Dan seperti saya katakan, saya banyak belajar dari almarhum, dan saya rasa anak-anak muda sekarang juga coba cari tahu siapa itu Om Bob Sadino. Dia ada bukunya, ada apanya tentang sukses, dan luar biasa sekali pendidikannya tentang sukses. Tapi kalau nggak salah tadi beliau menurun drastis kesehatannya setelah istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal. Dan sudah 2 minggu tidak sadarkan diri di rumah sakit. Bicara tentang seperti itu, saya punya seorang bintang tamu yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Ini adalah seorang anak kecil yang punya penyakit awalnya dari perlengketan usus. Lalu kemudian ginjalnya bermasalah juga. Ginjalnya bermasalah. Sampai akhirnya terdiagnosis juga menderita lupus. Menderita lupus? Ya. Itu lupus berarti harus di kemo katanya. Katanya harus di kemo katanya, tapi saya nggak tahu. Ntar kita coba tanya aja ya. Tapi anak ini tetap ceria. Anak ini tetap ceria. Kita lihat dulu siapakah dia. Namanya seorang wanita, namanya adalah Fiara Hikmatun, penderita pelengketan usus. Dan sekarang nggak salah ada selang ada stoma, ada ya buat tempat pembuangannya. Tempat pembuangannya. Oke. Ini adalah Fiara. Kita lihat dulu tentang Fiara. Fiara Hikmatun Nisa lahir pada 22 Juli 2004. Semula kondisinya sehat-sehat saja, namun pada usia 7 tahun, Fiara terkena pelengketan usus. Sang bocah pun terpaksa menggunakan kantong stoma untuk membantunya bisa buang air. Pada usianya yang masih sangat muda, Fiara sudah harus menjalani operasi sebanyak 7 kali.
Usus Viara pun dipotong sampai sepanjang 1 meter. Kemalangan Viara kian bertambah saat pada 2012 ia didiagnosa mengalami gagal ginjal. Cuci darah pun harus dijalaninya 3 kali dalam sepekan. Tak lama kemudian penyakit lain menghampiri Viara. Ia terserang lupus dan pendarahan otak. Hebatnya, rentetan penyakit yang datang tak membuat Viara menyerah. Ia tetap berjuang dengan penuh semangat demi kesembuhannya. Dan ini yang di tangan saya adalah buku tentang Viara, buku tentang Viara yang judulnya adalah Gadis Kecilku, Pengorbanan Orang Tua Merawat Buah Hatinya. Kisah tentang perjalanan mengharukan gadis belia 10 tahun dalam menjalani hidup dengan penyakit berat. Penyakit usus dioperasi 7 kali, lupus, pendarahan otak, dan gagal ginjal yang harus cuci darah selama 3 minggu sekali. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Dan istimewanya adalah Viara katanya tetap ceria. Tetap ceria, bahkan tadi di belakang buku ini dia kasih, "Kak, ini buat kakak." Dan suaranya kayaknya sama aku waktu kecil kayaknya. Bener Dia deh. tahu bahwa dia dalam keadaan sakit. So let's do it. Ini adalah Viara. Hey, Viara, apa kabar? Sini saya lihat masih. Oke. Viara umurnya 10 tahun. Betul 10 tahun? Iya, 10 tahun. Sama ya suaranya? Hah? Sama, mirip. Terus Viara nih hebat banget loh. Coba om mau tanya dulu satu. Viara tahu kalau Viara lagi sakit? Tahu, Tahu. Sakitnya apa sih? usus buntu, ginjal, lupus, sama pendarahan di otak. Usus buntu, wow. Oh. Yang kasih tahu ke Viara tentang sakitnya Viara dari dokter apa mama papa Viara yang ngomong? Dari dokter, Dari dokter. Dokter bilangnya apa Viara? dokter bilang Viara pasti sembuh. Harus sembuh ya? Betul sekali. Harus sembuh dong. Oke. Viara kan umur 10 nih. Viara tahu nggak waktu sakit umurnya berapa waktu itu? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. 7 tahun terus Viara dibilang operasi sampai 7 kali, itu ingat waktu itu operasi? Nggak tahu kan Viara nggak sadar. Oh, nggak Iya, sadar. Tapi enggak, maksudnya berulang kali masuk kamar Masuk kamar operasi, operasi, masuk gitu. rumah sakit, Viara ingat ya? Ingat, Ingat. Oh. Terus Viara kalau sekarang nih kayak begini, ada yang sakit nggak rasanya? Nggak. Kalau lagi kambuh sakit. iya. Lagi kan. Biasanya nih kalau kan dengan sakitnya Viara sekarang, yang Viara lakuin kalau setiap minggu harus ngapain itu Viara tahu nggak? Misalnya harus cuci darah 2 kali seminggu, terus misalnya makannya harus gimana gitu, tahu nggak Viara harus ngapain aja? Tahu, Apa aja coba? Viara nggak boleh makan sayur sama buah-buahan. Nggak boleh makan sayur, buah-buahan. Kenapa tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus apa lagi? Bolehnya cuma makan nasi sama ikan. Bolehnya makan nasi sama ikan. Terus harus ke rumah sakit, check up, kontrol gitu. Iya. Berapa kali? Kalau cuci darah seminggu 2 kali. Kalau cuci darah seminggu 2 kali. Kalau cuci darah diapain sih? Oh, mau tahu diapain sih kalau cuci darah? Ditusuk di sini. Nih ada namanya Simino, Om. Apa kalau Om pegang ini di sini getar nih. Jadi nanti Ini apa ini? setiap ini kayak Ada selangnya di iya, jadi kayak disambung gitu antara kalau aku tidak salah ya, disambung antara pembuluh darah arteri sama venanya. Dengan Jadi apa? nanti ada namanya Plastik gitu? Simino. Alat? Iya, ya seperti Nggak alat tahu. gitu. Ini mungkin yang penonton nggak merasakan di rumah juga. Tapi ini kalau saya pegang, Iya, bergetar. ini ada getarannya di sini. Ter
krut, ada getaran yang keras banget di sini. Nanti lewat sini selalu hemodialisanya gitu. Itu sakit nggak sayang? Sakit waktu ditusuk. Sakit waktu ditusuk. Berarti kalau untuk begini harus dimasukin dulu alatnya. Iya ya. Iya. Berarti harus dioperasi dulu. Oh enggak, cuma Ini kayak sudah ditusuk aja. Ini dioperasi. sudah, Oh, udah ini udah dioperasi? dimasukin. Jadi Oh, ini tiap ada- kali ada- cuci ada darah akan bekas masuknya jahitannya lewat ya? situ. Gitu. Oke, di penonton ada orang tua dari Viara, ada ibunya nggak salah. Ya, mana ibunya? Ibunya Viara mana? Bisa ke panggung? Yuk, sama saya. Nah, ini adalah ibu dari Viara, apa kabar ibu? Silakan ibu duduk samping Viara. Nah, mungkin saya tanya sama ibu-ibu, awalnya gimana sih? Tahu sampai Viara sakit tuh gimana sih? Umur berapa? Terus awalnya apa yang kelihatan? Awalnya Viara pas umur 7 tahun dia kena ini usus buntu yang sudah pecah. Oh. Awalnya usus buntunya pecah? Iya. Oke. Dioperasi pertama kali di 2011, sembuh di 2013 dia terkena pelengketan usus. Itu ada hubungannya nggak dengan usus buntu? Ada sih Om harusnya. Iya. Jadi biasanya yang aku tahu kalau pernah mengalami operasi di saluran cerna resiko perlengketan itu besar. Apalagi kalau misalnya usus buntu dengan udah pecah gitu ya, itu anggapannya kayak segala mungkin kuman-kuman yang tadinya ada di dalam situ itu keluar gitu. Jadi ngotorin usus. Jadi kalau misalnya kayak pencucian usus, jadi kan ususnya harus dicuci, dibersihin benar-benar. Kalau pencucian yang mungkin tidak maksimal, Bisa ada bagian terjadi yang hal-hal kurang lain. bersih, bisa ada infeksi di situ jadi perlengketan gitu. Oke, wow. Oke, ini menarik sekali ceritanya karena saya baru tahu juga ternyata usus buntu aja bisa membahayakan yang lain-lainnya. Kita lanjut lagi selain ini karena masih banyak yang mau saya tanya dan saya rasa penonton juga mau tahu lebih banyak lagi tentang Viara. Jadi yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Tadi nggak tahu, tadi saya dengar pada saat break Viara tuh makannya nggak boleh, minumnya Iya, dibatasi. kayak karena kan udah ada gangguan ginjal ya, udah gagal ginjal ya, jadi nggak boleh minum lebih dari 600 mili per hari. Terus makannya juga tadi nggak boleh makan yang mengandung serat ya, Bu? Iya, nggak boleh kayak sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Bahkan kan karena efek dari perlengketan usus itu Om, jadi dipasang kayak kantung buat ususnya kan masih buang airnya gitu. Jadi sampai kayak obat aja kalau yang bentuknya kayak kapsul atau tablet itu bisa keluar langsung dengan bentuk seperti itu. Masih utuh. Wow. Dan katanya cuma bisa makan enak pada saat cuci darah. Iya, makan enaknya biasanya tidak mau minum enak, mau makan enak sepuasnya itu pas cuci darah. Wow. Itu maaf kalau boleh tahu biayanya berapa sampai untuk ini semua? Katanya di kemo juga, saya baru tahu kalau di kemo. Kenapa bisa di kemo? Kemo bukannya untuk cancer? Lupus kan harus rutin setiap bulan dia kemoterapi Selama 6 bulan berturut-turut. selama 6 bulan. Iya, selama 6 Berarti bulan. efeknya kena efek kemo dong. Iya. Rambut rontok dan sebagainya. Iya. Iya. Tujuan dari kemonya dibilang dokter untuk apa itu, Bu? Untuk lupusnya bisa pengobatan diapain lupusnya bisa dinonaktif. Oh, dinonaktif. Iya. Dinonaktifkan. Iya, karena Viara kan pertama lupusnya dulu dinonaktifkan, baru nanti penyambungan usus. Ini untuk biaya segala gimana? Saya dengar katanya ibu sampai di Jakarta nih ngekos, betul? Iya, ngekos. Jual rumah dan akhirnya ngekos di dekat RSCM. Iya, jual semua usaha yang di rumah itu. Usahanya kan awalnya bapaknya sih dia buka les komputer gitu. Semua dijual. Semuanya dijual. Jadinya sekarang kegiatannya dia cuman jual novel saja. Hanya dari jual novel. Iya, semua pembiayaan Viara dari jual novel itu. Cukup tidak itu? Iya, kalau di ini untuk selanjutnya belum. Untuk selanjutnya belum? Iya, belum karena kan dia
masih ada penyambungan ususnya untuk cangkok ginjal juga kan nantinya. Sampai berapa biayanya? Kalau cangkok ginjal di Jakarta itu kurang lebih 500, tapi belum untuk biaya yang pengobatannya itu yang banyak. Iya, setelah cangkok setelah Nah, cangkok lalu ginjal dari itu mana? Nanti dapatnya dari mana? Katanya BPJS juga nggak bisa ya? BPJS nggak tercover semua. Tidak Kalau tercover semua. operasi cangkok ginjal itu saya nanya tidak tercover semua. Terus obat yang setiap bulan selama 6 bulan apa itu katanya yang berturut-turut nggak tercover. Jadi gimana ini? Iya, belum Ada jalan keluar? belum iya, cuman satu-satunya jual novel itu. Total biaya yang udah keluar? Totalnya udah tahu banyak sekali. Waktu itu kan belum ada BPJS, dia dari operasi pertama sampai ke-7 belum Kira-kira ada tahu nggak BPJS. butuhnya sampai berapa nanti? Kalau cangkok ginjalnya 500 katanya. Terus untuk biaya ini pengobatannya setiap bulannya saya nanya itu ada obat yang harus ditebus 70 apa itu setiap bulan selama 6 bulan. 70 juta Iya, setiap saya bulan? nanya iya. 70 juta setiap bulan. Iya, katanya yang saya selama waktu cedera itu kan nanya-nanya dulu berapa gitu. Dan belum lagi ibu juga sempat mengatakan bahwa tetap mau disembuhkan perlengketannya dan mau disambung lagi ususnya, jadi masih perlu operasi lagi ya Bu ya. Saya bahkan dengar bahwa ibu katanya mau donor ginjal untuk Iya. Oke. Buat Anda yang menonton Hitam Putih pada saat ini dan Anda mungkin terketuk hatinya untuk menolong Viara, kami membuka donasi juga untuk Viara. Nomor rekeningnya bisa Anda lihat di bawah ini. Ini tidak lewat Hitam Putih sama sekali, kami tidak lewat apapun, jadi langsung menuju ke Viara sendiri. Nomor rekeningnya ada di bawah ini. Buat Anda yang ingin membantu Viara, ini langsung ke ayahnya Viara. Mudah-mudahan dengan bantuan kita semua nanti Viara bisa sembuh ya. Amin. Jadi silakan. Karena masih banyak biaya yang kurang sebenarnya. Ini ada nomor rekening yang bisa Anda sumbang sekarang juga. Saya selalu mengatakan bukan butuh orang mampu untuk membantu, tapi butuh orang mau untuk membantu. Kira-kira biaya kurangnya sampai berapa sih? Kurangnya nggak tahu karena kan apa setiap bulannya sekarang aja kan masih banyak dia untuk beli kantong stoma sama pastanya. Ibu sendiri bekerja nggak? Dulunya saya ngajar, Jadi berhenti ya? jadi berhenti sampai sekarang. Viara ini anak satu-satunya? 3 dia, 3 bersaudara, ada adiknya 2. Wow. Itu saya lihat di sana banyak kerajinan tangan. Iya. Iya, Ini buatannya Viara Pak. Om. Jadi Viara buat itu? Ini sehari-hari Viara bikin ini ya? Untuk di apa yang dijual? iya, dia dijual di rumah sakit. Waktu kemo dia bikin, Boleh om lihat? dijual ke perawat-perawatnya juga. Di rumah juga bikin. Lucu ya? Ini adalah buatannya Viara. Yang dijual, yang Viara jual untuk apa? Untuk biaya pengobatan juga? Iya, dia simpan uangnya. Simpan untuk biaya Iya. pengobatan juga. Berapa sih dijualnya Viara? Berapa? 5.000. 5.000 5.000 satu. satunya. Kalung sama gelang sama harganya? Kalungnya 10. Kalungnya 10.000, gelangnya Kalungnya 10.000. Coba kamu pakai dong. Sini Om. Coba dipakai. Loh, bagus loh, ini bagus banget loh. Bagus. Ini buat penonton yang mau beli boleh loh. Tuh. Ini bagus banget, liatin. Tapi maaf buat penonton kayaknya udah nggak ada, soalnya itu nanti kita beli berdua ya. Nah. Tapi aku Keren mau banget tanya loh dulu, ini. Viara bisa bikin kayak gini awalnya gimana? Belajar dari mana? Dilajari sama Mbak Ica. Aja itu siapa? Mbak Ica itu ini kan waktu tahun ini bulan puasa, Iya. saya kan di rumah sakit swasta. Ada donatur yang membiayai saya di rumah
rumah sakit swasta itu selama 3 bulan. Ngajarin ini. Ngajarin ini. Ya, dan ini anaknya dia yang buat- ngajarin. Dan itu bisa dilihat, itu bisa dilihat ada videonya di belakang bahwa Viara membuat ini sendiri. Wah, itu hasil kerajinan. Viara. Nanti kita bagi-bagi ya berarti ya. Ini hasil kerajinannya Viara. Wow, dijual 5.000. Ini dari karet loh ya. Saya nggak tahu bisa bikin begini dari karet ya. Ini karet gelang. Kecil-kecil karet. Karetnya kalau nggak salah ada karet khusus ya Bu ya, emang yang bisa dibikin jadi kayak gelang gitu. Ya, jadi sekali lagi ini Viara membuat ini ya, dijual di rumah sakit harganya Rp5.000 untuk membantu pengobatan Viara. Buat Anda yang tadi merasa terketuk hatinya untuk membantu, tadi kita sudah berikan rekeningnya, nanti mungkin di Twitter kita berikan rekeningnya juga. Nah, it looks good. Dan ada juga ayahnya di kursi penonton. Ya, Pak, saya bahas tentang bukunya Viara mana tadi? Bukunya mana ya? Itu buku dibuat untuk apa Pak tadinya Pak? Untuk ini pembiayaan Viara. Awalnya saya kan sudah menjual semuanya, jadi sempat bingung waktu itu ya, bahkan pikiran sudah ke arah-arah yang jelek, yang penting dapat uang gitu. Waktu itu saya mau beli kantong stoma sebelum divonis cuci darah itu. Kantongnya itu, jadi ada kantong yang harus dibeli sama saya, sama pastanya kurang lebih 1 juta per minggu. Saya harus memenuhi itu. Jadi malam hari dia menangis sampai pagi karena nggak pakai kantong. Jadi pakai plastik kiloan itu, waktu itu saya akalin gitu kan. Sampai pagi, akhirnya saya bingung. Disitulah saya muncul inspirasi. Kayaknya saya kalau minta gitu nggak mungkin gitu kan. Akhirnya saya tulis cerita Viara, kemudian saya fotokopi 100 lembar, kemudian saya edarkan ke teman-teman awalnya. Dari situ teman itu ada yang kenal dengan penerbit, kemudian tulisan saya dikasih, ternyata penerbitnya mau menerbitkan, tetapi dia hanya sedikit juga membantu, harganya dikurangi gitu. Dan saya dapat hadiah buku waktu itu 1.000 buku. Lalu saya jual sama istri saya ke sekolah-sekolah, saya ke bis-bis. Jadi saya bagikan di bis-bis satu persatu. Kemudian saya bicara di depan mengatakan buku ini saya tulis, saya jual untuk biaya anak saya yang waktu itu masih di rumah sakit. Akhirnya kemudian habis yang 1.000 saya jual, sampai akhirnya ada orang yang bantu lagi untuk nyetak, dipinjamin uangnya, jadi hasilnya disuruh ambil. Saya keliling, akhirnya saya sampai ke Jakarta waktu itu bulan puasa. Mungkin saya sampai nyampe ke halamannya Hitam Putih waktu itu, jual buku waktu bulan puasa. Waktu bulan puasa, Ya. Anda sempat ke studio Hitam Putih pada saat Sempat itu? jual buku. Tadi bukunya mana ya? Tadi saya taruh sini soalnya bukunya. Ini kayaknya saking lakunya ada yang ngambil buku saya. Nah itu, Bapak ada bukunya, boleh kita lihat. Dari hasil penjualan buku ini sendiri sekarang sudah dapat berapa Pak? Ya, sekarang sudah hampir 7.000 eksemplar dengan harga 39 sampai 50.000. Tapi royalti kan ya? Tidak, karena waktu itu penerbitnya bilang oke, kami terbitkan, Anda yang jualkan. Jadi sistemnya self publishing namanya Pak. Oh jadi Atau indie gitu ya. semuanya balik ke Anda? Iya. Oke, jadi total sekitar berapa ini? Kurang lebih 7.000 eksemplar. 7.000 eksemplar? Iya. 7.000 eksemplar, dan itu semuanya untuk biaya Viara? Iya betul. Masih kurang tapi Pak ya? Sangat kurang masih. Masih Karena, sangat kurang. kami juga ada terapi yang setiap bulan. Mungkin kalau Viara sama ibunya tidak terlalu saya bebankan untuk biaya, jadi full biaya saya yang berpikir. Oke, baik. Kalau Anda sekali lagi, kalau Anda ingin membantu untuk pengobatan Viara, nomor rekening ayahnya ada di bawah ini. Oh, ini nomor rekening ibunya ada di bawah ini. Kami tidak lewati kami sama sekali, jadi ini langsung ke keluarga Viara.
seandainya Anda terketuk hatinya untuk membantu, silahkan membantu. Karena berapapun yang Anda berikan pasti memberikan efek yang luar biasa ya. Memberikan harapan untuk Viara ya. Iya. Walaupun hanya dengan membeli satu gelang Sekalipun ini. dengan membeli satu gelang ini memberikan sebuah harapan yang lebih ya. Saya selalu mengatakan, sekali lagi saya selalu mengatakan, tidak butuh orang mampu untuk bantu, butuh orang mau untuk bantu ya. Mudah-mudahan. Cita-citanya apa sih anak? Viara mau jadi apa sih kalau gede? Pengen jadi apa? Pengen jadi artis. Pengen jadi artis. Pengen jadi artis ya? Iya. Ya, ini udah langkah pertama ada di hitam putih kan. Katanya suka nyanyi. Oh, mau dengar Viara nyanyi ya, lagu apa biasanya? Demam Fiksif dengan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Coba dong nyanyi mau dengar dong. Viara nyanyi Sambil dong. diri boleh kali ya? Coba, yuk. Coba. Boleh ya? Bentar ya. Coba Om mau dengar kalau Viara nyanyi gimana? Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Yakin sembuh kan tapi? Iya. Yakin kan? Sekali lagi Viara membutuhkan biaya yang banyak sekali, hampir sekitar 1,5 miliar untuk melakukan cangkok ginjalnya. Ginjalnya dari ibunya. Jadi bagi Anda yang terketuk hatinya untuk membantu, ini adalah nomor rekening Viara, ayah dari Viara yang ada di bawah ini. Berapapun yang Anda berikan, memberikan sebuah harapan. Berapapun yang Anda berikan, memberikan sebuah harapan. Yakin sembuh ya? Pasti sembuh. Pasti harus sembuh. Harus sembuh. Oke, nanti kalau udah sembuh sini lah. Kalau Viara punya harapan, maka kita harus membantu. Jangan mana-mana, tetap di hitam. Sebentar, saya tadi bilang sama Viara ini Om sama Tante beli semua ya? Boleh ya? Boleh dong? Boleh dong? Oke, kalau udah dibeli semua saya mau minta tolong bagiin ke penonton buat mengingatkan bahwa manusia tetap ada harapan. Dan dipakai ya setiap kalian melihat itu, kalian ingat tentang Viara, kalian tahu bahwa apapun kesulitan kita, selamanya pasti masih ada harapan. Masih ada harapan dan ada jalan keluar ya, mudah-mudahan ya. Pasti kalau kita berniat untuk membantu pasti ada jalan keluar.